Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Aji Harotun Nur Insani. Yang kedua ada Hilman Tantowi. Yang ketiga ada Muhammad Firmansyah. Yang keempat Robi Ihsan Karim. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang Java. Java adalah bahasa pemrograman yang populer dikembangkan oleh Sun Microsystem. Salah satu penggunaan terbesar Java adalah dalam pembuatan aplikasi natif untuk Android. Bahasa pemrograman ini bersifat multi-platform, yakni bahasa ini dapat digunakan di berbagai platform, seperti desktop, Android, dan bahkan untuk sistem operasi Linux. Beberapa ciri dari bahasa pemrograman ini adalah sebagai berikut. Satu, object-oriented language. Yang kedua, multi-threading. Yang ketiga, garbage collector support. Yang keempat, statically typed. Yang kelima, multi-platform. Bisa di-download di link di berikut. Yang kedua ada tools. Eclipse, salah satu integrated development environment yang paling populer yang digunakan dalam pengembangan aplikasi Java. Bisa di-download di link berikut. Yang kedua ada Jest, merupakan sebuah sistem pakar yang dikembangkan dalam pemrograman Java yang bertujuan untuk pengambilan keputusan. Bisa di-download di link berikut. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepadanya saya persilakan. Oke, di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Ihsan Karim dengan NIM 112220016. Di sini saya akan menjelaskan proses instalasi Java. Di sini setelah terdownload aplikasi Java, kemudian cari dan install aplikasi tersebut sampai selesai dan terinstall di komputer Anda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses instalasi Eclipse. Ke-1, ekstrak file ini. Kemudian, setelah terekstrak, akan menghasilkan file ini. Ini selanjutnya saya akan menjelaskan proses instalasi JS. Yang pertama, ekstrak file zip JS70B7. Yang kedua, buka file dan masuk ke file Eclipse. Setelah dibuka, terdapat 5 file. Setelah itu, ekstrak 5 file tersebut. Yang keempat, setelah diekstrak, maka akan menghasilkan file plugin dan fitur. Yang kelima, kopikan folder fitur dan plugin ke instalasi Eclipse, dan file ini akan mengganti folder fitur dan plugin yang ada. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, saya persilahkan kepada teman saya. Baik, terima kasih kepada teman saya Robi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firmansyah, NPM 1122045. Di sini saya akan menjelaskan tujuan sistem pakar. Yang pertama ada membantu pengguna memilih laptop yang sesuai dengan kebutuhan dan role penggunaannya. Yang kedua, menyediakan rekomendasi spesifikasi laptop berdasarkan kriteria penggunaan tertentu, misalnya gaming, desain grafis, pekerjaan kantor, dan lain-lain. Kemudian ada konsep sistem pakar. Pertama, sistem berbasis komputer yang meniru kemampuan pengambilan keputusan seorang ahli dalam bidang tertentu. Yang kedua, menggunakan basis pengetahuan dan aturan untuk memberikan solusi atau rekomendasi. Terdapat fungsi utama juga, yaitu memberikan jawaban atau solusi yang tepat berdasarkan input yang diberikan oleh pengguna. Kemudian ada langkah kerja sistem pakar. Yang pertama, ada input pengguna. Itu pengguna memilih role atau tujuan penggunaan laptop, yaitu seperti yang tadi, contohnya gaming, pekerjaan kantor, desain grafis, dan lain-lain. Yang kedua ada proses penalaran. Sistem pakar menganalisis kebutuhan dan mencocokkannya dengan spesifikasi laptop yang tepat. Kemudian ada output, rekomendasi laptop dengan spesifikasi sesuai kebutuhan. Selanjutnya saya akan menjelaskan role penggunaan kebutuhan. Pertama ada pekerjaan kantor, penggunaan Microsoft Office, email, browsing internet. Kebutuhannya prosesor standar, RAM 4 GB sampai 8 GB,
Kemudian storage SSD 256 GB. Yang kedua, untuk desain grafis atau editing video, penggunaan software desain seperti Adobe Photoshop, Illustrator, Premiere Pro. Kebutuhannya, prosesor Intel i7 Ryzen 7, RAM 16 GB sampai 32 GB, GPU di dedicated, storage SSD 512 GB atau lebih. Ketiga adalah gaming, penggunaan permainan grafis berat seperti AAA titles, kebutuhan prosesor Intel i5 atau i7 atau AMD Ryzen 5-7, RAM 16 GB, GPU Nvidia GTX atau RTX 1660 atau lebih, storage SSD 512 GB. Yang keempat adalah pengembangan software, penggunaan EDA Integrated Development Environment virtual machine, kebutuhan prosesor Intel i7 atau Ryzen 7, RAM 16 GB, SSD 512 GB. Yang kelima, pendidikan dan pembelajaran daring. Penggunaan pembelajaran online, video call, dokumen PDF. Kebutuhannya prosesor Intel i3 Ryzen 3, RAM 4 GB, storage HDD atau SSD 256 GB. Aturan sistem pakar. Jika role pekerjaan komputer, maka rekomendasi prosesor Intel Core i3 atau i5, RAM 4 GB sampai 8 GB, SSD 256 GB. Yang kedua, jika role desain grafis, maka rekomendasinya adalah yang pertama prosesor Intel Core i7 Ryzen 7, RAM 16 GB sampai 32 GB, GPU Nvidia GTX atau RTX, SSD 512 GB. Proses penalaran sistem pakar, basis pengetahuan, koleksi aturan dan spesifikasi untuk setiap role pengguna. Kode mesin penalaran, algoritma yang digunakan untuk proses input dan memberikan output. Jadi ada solusi rekomendasi laptop dengan spesifikasi yang sesuai. Contoh implementasi, input pengguna, role pengguna, desain grafis. Proses penalaran, proses Intel i7 Ryzen 7 plus RAM 16 GB plus GPU Nvidia GTX RTX SSD 512 GB. Output rekomendasi laptop XYZ laptop model ABC dengan spesifikasi di atas. Contoh implementasi, yang pertama membantu pengguna membuat keputusan lebih cepat. Yang kedua, mengurangi kebingungan dalam memilih laptop sesuai kebutuhan. Yang ketiga, menyediakan solusi berbasis data dan analisis aturan. Tantangan dan pembatasan. Yang pertama, memerlukan pembaruan basis pengetahuan secara berkala. Yang kedua, tergantung pada akurasi data dan aturan yang dimiliki. Yang ketiga, pengguna mungkin merasa kurang fleksibel dengan pilihan yang diberikan. Dan kesimpulannya, yang pertama adalah sistem pakar dapat memberikan rekomendasi laptop yang sesuai dengan kebutuhan spesifik pengguna. Yang kedua, membantu mengoptimalkan pemilihan perangkat berdasarkan peran atau tujuan penggunaan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan teman saya jelaskan. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang telah menyampaikan pengetahuan tentang bagaimana AI bekerja dan juga studi kasus yang telah dijelaskan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan implementasi program dari yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya. Yang pertama, di sini saya menggunakan aplikasi JES yang mana JES ini telah terintegrasi dengan beberapa konfigurasi yang telah teman saya sampaikan tadi. Sebelumnya mohon izin perkenalkan, nama saya Hilman Tantowi dengan NPM 11220074. Baik, langsung saja kita ke implementasinya. Baik, sekarang sudah masuk ke dalam aplikasi JES Ellipse. Di sini saya telah menulis beberapa kode.
Dan ketika kita run, akan muncul seperti ini. Sistem akan bertanya, apakah Anda ingin membangun komputer untuk gaming, desain, harian, software, atau pendidikan? Di sini kita coba memasukkan gaming. Dan ketika perintah dijalankan, maka sistem akan bertanya kembali berapa anggaran atau budget yang Anda peroleh, yang Anda punya untuk membangun komputer. Kita masukkan saja 5 juta. Dan ketika perintah dimasukkan, secara otomatis sistem akan merekomendasikan komponen laptop atau PC yang sesuai untuk kebutuhan gaming pada harga 5 juta. Di sini yang pertama ada CPU Intel Core i7 atau AMD Ryzen 7, kemudian ada GPU Nvidia RTX 3060 Ti atau AMD Radeon RX 6700, kemudian ada RAM, SSD, motherboard, dan PSU, dan kemudian secara otomatis juga sistem merekomendasikan keterangan komponen yang telah dijelaskan di atas. Seperti contohnya CPU yang digunakan, bahwa prosesor tersebut adalah kelas menengah yang sangat baik untuk gaming dan aplikasi multitasking. Selanjutnya, apabila kita coba ulang programnya, kita akan memasukkan apabila kita ingin menjadi seorang software engineer. Kemudian kita masukkan budgetnya, kita coba 10 juta rupiah. Dan kemudian secara otomatis sistem akan merekomendasikan seperti yang telah saya jelaskan tadi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Hilman Tatawi yang telah memaparkan materi tersebut. Sekian pemaparan dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Maklum mahasiswa manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.